Gimana, Pak? Tunggu dulu. Iya, Jam. Jam, sebentar ya. Saya ada urusan dulu. Iya, pasti. Saya pasti menyusul ke Londonnya ya. Ya, ya, bye. Mama, Papa datang ke sini pasti pengen. Sengaja jamret, mungkin warga. Saya masalah juga enggak, sengaja jamret. Udah, pokoknya lagi-lagi nih, lu slow aja slow ya. Pokoknya ntar kalau bokap nyokap gua datang nih, ya, dia nebus gua minta sekalian tebusin jaminan lu sekalian ya, biar kita keluar bareng dari sini. Bener kamu. Serius? Oke? Tapi kalau misalnya kita udah keluar, kamu mau kemana? Nah, lu sendiri mau mana? Saya mau tetap sama misi saya. Nyari penerjemah surat balasan dari Patin. Belum dapat juga, dari mana? Belum. Iya, Ren. Kamu bisa kan nerjemahin ini? Bro, dulu pas gue ngaji, pas ada pelajaran Arab gundul, gue kagak pernah masuk, makanya gue gak bisa. Bisa, ya. Sini, gue lihat. Gue ya. Semoga kamu betah selamanya dalam penjara ini. Pukul nih, gue sobek nih, mau lo gue sobek. Jangan. Kamu ngerobek ini sama aja kamu ngerobek hati saya. Makanya lu jangan marah-marah gitu dong. Lu cuma bercanda supaya jangan stres. Nih, lihat nih. Yang stres, kamu yang stres. Tapi lu ada sih. Gandangan begini enggak. Lu percaya. Iya, nggak mungkin dia bisa tulisan Arab. Arab gue, Bang. Nah, begini Poi, dari kemarin aja lu kayak begini. Keren Poi, cakep banget sekarang. Lu kelihatan lebih alim sekarang Poi. Gak gitu ngomongnya. Gak gitu maksudnya. Kalau cuman gua berpakaian rapi bikin supaya dilihat orang, buat apa, Fi? Gua kibulin orang-orang, gua bohongin orang-orang supaya orang lihat gue alim. Sementara hati gue belum beres. Sementara hati gue belum benar. Sementara hati gue belum alim. Apa bedanya gue sama orang-orang munafik? Poi, maksud gue nggak begitu. Maksud gue, kalau lu berpenampilan lebih alim sekarang kayak begini nih ya. Nah, siapa tahu hati lu juga bisa ikutan lebih alim, jadi alim. Kalau lu jadi orang alim, Poi, ya siapa tahu kalau gue mati nanti, ya, lu yang ngurusin jenazah gue, Poi. Kita kan lagi ngomongin pakaian. Ngapa tiba-tiba lu lari ke soal mati-mati segala? Poi, asal lu tahu aja ya, kan lu teman terdekat gue, Poi. Jadi gua nggak punya sanak saudara, Poi. Gue di sini sebatang kara, Poi. Ya, kalau lu jadi orang alim, gue berharap pada lu, Poi. Gue berharap pada lu. Lu harapan gue satu-satunya, Poi. Yang ngurusin jenazah gue, mandiin jenazah gue, lu nguburin gue, ya, Poi ya. Ngaco ya, tambeng lo. Kayak begini aja dibawa ke soal mati, gua gulung juga lo. Tapi Marta. Siapa yang ngurusin jenazah? Kagak. Siapa yang ngurusin? Banyak ngomong lo. Poi bau asin. Saudara Pak Ang, Saya, Pak. ada korban penjamret, ingin ketemu sama kamu. Pak, sumpah, Pak, saya bukan jamret, Pak. Udah, temuin aja. Kamu apa bukan penjamretnya? Oke, siap. Siapa takut? Saya mau nggak salah. Ayo keluar. Saya duluan, ya. Duluan kemana? Assalamualaikum. Mana? Ini saya juga nggak tahu ini. Di mana, Pak? Tungguin sini. Ayo jalan. Kemana, Pak? Ayo. Sian banget sih lu ya.
Bisa teh, Pak. Jalan. Selamat siang, Dan. Ini Siap. pelakunya. Siap. Permisi. Siap. Ibu, apa benar ini pelakunya? Kamu yang benar dirinya. Yang tegap, pandangan lurus ke depan. Siap lah, Pak. Saudara Tobi, Ya, Pak. orang tua kamu sudah datang. Akhirnya datang juga. Ayo keluar, ikut saya. Di mana, Pak? Tunggu dulu. Iya, Jam. Jam, sebentar ya. Saya ada urusan dulu. Iya, pasti. Saya pasti menyusul ke Londonnya ya. Ya, ya, bye. Mama, Papa datang ke sini pasti pengen bebasin Tommy kan? Papa dan Mama kesini supaya kamu tahu soal ini. Apa nih? Ah, Papa bisa-bisa aja. Masa surat warisan mau dibagi di kantor polisi kayak nggak ada waktu aja di rumah? Jangan senang dulu. Baca dulu yang benar. Jaketnya memang hampir sama, Pak. Tapi jaket yang jambretan saya nggak sobek seperti ini mah dekil, jelek. Bu, bilang aja bukan saya pelakunya. Pakai ngina jaket saya lagi. Ini jaket pang, bukan jaket jambret. Sebentar. Ibu, coba ibu perhatikan lagi. Dia atau bukan pelakunya? Bukan, Pak. Kamu diam dulu. Model rambutnya memang beda. Tuh kan, Pak. Bukan saya pelakunya tuh, Pak. Saya anak baik-baik atuh. Saya mau cuma ketiban apes aja di sini. Kalau ini mau saya tuntut nih. Ya sudah. Kamu berdua tunggu di sini. Kamu tanda tangan dari surat pernyataan ini. Bahwa kamu akan menyerahkan semua warisan keluarga kepada panti asuhan. Apa-apaan sih Papa nih? Kagak ngerti banget perasaan anaknya ya? Anaknya kondisi lagi begini bukan dibebasin, malah ngomongin ginian. Karena kamu itu sudah bohong. Bohong apaan sih, Ma? Mama sudah telepon pesantren. Dan mereka bilang kamu itu kabur dari pesantren. Sekarang terserah kamu. Mau kembali ke pesantren atau kamu kehilangan harta warisan kamu. Aduh, berat amat pilihannya. Nasib gua jadi kayak telur di ujung tanduk nih. Ini barang bukti ibu ya. Iya. Masalah ini sudah selesai. Sekarang ibu tanda tangan dan nanti ibu bisa ambil barang buktinya ya. Kamu juga? Saya juga. Iya. Maaf ya, Mas. Misi, Pak. Iya. Hati-hati Bu ya. Iya. Maaf. Minta maaf, Pak. Nanti lebaran. Itu juga kalau ketemu. Ya sudah. Sudah selesai kan? Belum, tuh, Pak. Apalagi? Ini saya minta tolong. Pak bisa baca surat ini nggak, Pak? Waduh. Kamu minta tolong sama yang ahlinya aja ya. Si Bapak nggak bisa baca gininya. Udah, saya ketemu teman saya dulu, Pak. Si Tommy. Iya. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Arab dia bisa baca. Tom. Saya mau bebas. Alhamdulillah, bebas tanpa syarat. Pak, kasih, Pak. Terus lu mau pergi duluan? Enak aja, tungguin gua. Kamu anak yang ketemu di pesantren waktu itu kan? Oh iya, saya temennya Tommy. Sekamar malah sama Tommy. Oh, pantesan Tommy kabur dari pesantren. Sekamarnya mah berandalan kayak gini. Kamu yang menghasut anak saya kan?
Oi, nah si tante ngomong temen sembarangan. Terus si Tommy nih yang ngajakin saya kabur mah. Dia yang ngasuh saya, dia yang ngerencanain semua. Sampai dia